Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua kalian anak-anak? Bertemu lagi dengan Pak Wahid di sini. Dalam video pembelajaran kali ini, Pak Wahid akan menyampaikan materi pelajaran fikih kelas 6, yaitu bab makanan halal dan haram. Dan di video pembelajaran kali ini kita belajar tentang makanan halal. Oke, sudah siap? Nah, silakan kalian simak materi video pembelajaran ini dengan baik. Baiklah anak-anak, di video kali ini kita akan membahas makanan halal yang akan dibagi ke dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama arti makanan halal, yang kedua hukum makanan halal, yang ketiga macam-macam makanan halal, yang keempat membiasakan mengkonsumsi makanan halal, dan yang kelima, hikmah mengkonsumsi makanan halal. Arti makanan halal. Makanan halal diartikan sebagai segala sesuatu atau semua makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Bisa terdiri dari sumber hewani atau yang berasal dari hewan, misalnya daging, telur, atau yang berasal dari sumber nabati atau tumbuh-tumbuhan, misalnya sayur mayur dan buah-buahan. Selanjutnya, hukum makanan halal. Ini terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 88. Di situ disebutkan, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Kita diperintahkan oleh Allah, rizki yang sudah diberikan oleh Allah, yaitu berupa makanan yang halal dan baik. Hukum asal semua makanan itu adalah halal sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya. Jadi asal mula semua makanan itu adalah halal sampai ada dalil atau keterangan yang menyebutkan bahwa makanan tersebut adalah haram. Kemudian selanjutnya macam-macam atau jenis makanan halal. Macam-macam makanan halal dibagi menjadi 4. Yang pertama, halal karena zatnya. Yang kedua, halal cara memperolehnya. Yang ketiga, halal cara memprosesnya. Yang keempat, halal cara menyajikan, mengantarkan, serta menyimpannya. Mari kita bahas satu persatu macam-macam makanan halal. Dari halal zatnya. Makanan halal dikatakan halal atau memenuhi syarat halal apabila berasal dari binatang atau tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah, seperti ayam, kambing, sapi, dan lain-lain. Kemudian dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis bahwa makanan itu adalah halal. Ada penjelasannya di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, halal ditinjau dari zatnya, yaitu bahwa makanan tersebut bermanfaat untuk kesehatan manusia, tidak membahayakan. Kemudian yang keempat, bahwa makanan tersebut tidak merusak badan, merusak akal, ataupun merusak pikiran. Dan yang kelima,
makanan tersebut tidak kotor, tidak najis, dan tidak menjijikkan. Itu kehalalan ditinjau dari zatnya. Kemudian selanjutnya kehalalan ditinjau dari cara memperolehnya, bahwa makanan halal dapat menjadi haram apabila diperoleh melalui hasil mencuri, melakukan perbuatan menipu, atau hasil riba maupun hasil korupsi. Jadi halal di samping zatnya halal juga memperolehnya dengan cara halal. Kemudian macam makanan halal yang ketiga adalah halal cara memprosesnya, yaitu makanan halal diproses dengan cara-cara yang halal. Apabila makanan halal diproses menggunakan sesuatu yang haram atau tercampur dengan barang-barang haram, maka makanan tersebut bisa menjadi haram. Kemudian yang keempat, macam makanan yang keempat yaitu halal cara menyajikan atau mengantarkan serta menyimpannya. Cara menyajikan makanan itu menggunakan alat-alat atau benda-benda yang halal, benda-benda yang tidak najis, tidak kotor, dan tidak dilarang oleh Al-Quran. Kemudian selanjutnya membiasakan mengkonsumsi makanan halal kita sebagai umat Islam, maka diwajibkan untuk membiasakan mengkonsumsi makanan halal. Dengan cara bagaimana? Dengan cara yang pertama, ketika membeli bahan makanan dari tempat yang terpercaya, sudah jelas kehalalannya. Kemudian yang kedua, apabila membeli daging atau lainnya, hendaknya membeli di tempat orang muslim, atau jika terpaksa membeli pada orang non-muslim, dipastikan daging tersebut diperoleh dan disembelih dengan syariat Islam. Yang ketiga, cara membiasakan mengkonsumsi makanan halal yaitu mendapatkan makanan dengan cara yang baik, tidak mencuri, tidak merampas milik orang lain. Yang keempat, membeli makanan dengan uang yang diperoleh dengan cara yang benar dan halal. Yang kelima, menghindari memakan makanan yang telah ada dalil yang melarang mengkonsumsi makanan tersebut, misalnya daging babi, daging anjing, darah, dan lain-lain. Dan yang keenam, senantiasa bersyukur kepada Allah. Kemudian selanjutnya hikmah atau manfaat mengkonsumsi makanan halal, yaitu mendapatkan kesehatan hati dan jasmani atau badan kita menjadi sehat. Yang kedua, doa kita dikabulkan oleh Allah. Jadi hikmah mengkonsumsi makanan halal yang kedua, doa kita dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, dijauhkan dari siksa api neraka. Dan yang keempat, makanan yang halal menumbuhkan perbuatan yang baik. Itu ya anak-anak, penjelasan makanan halal kali ini. Demikianlah tadi anak-anak materi di pembelajaran kali ini, yaitu tentang makanan halal. Gimana? Sudah paham ya? Baiklah. Untuk selanjutnya kita cukupkan sampai di sini. Kita bertemu pada materi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.